Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada sejarah hukum, ya. Baik khususnya pada hukum yang dikembangkan di Indonesia, karena tidak lepas dari bagaimana bicara Indonesia tidak lepas dari asal mula sistem hukum yang dibangun di Indonesia. Secara khusus kembali pada hukum perdata, ya. Dari mana asal mulanya hukum sistemnya, ya? Sistem hukum kita. Walaupun ya secara muatan materi bisa saja diisi dengan hal-hal yang sumbernya dari mana saja, tetapi kalau bicara sistemnya, bagaimana model pengaturan dan tradisi yang dibangun dalam membangun hukum, itu perlu kita telusuri lebih jauh. Orang bilang misalnya kalau Indonesia itu meniru sistem Belanda. Benar, karena memang Indonesia itu dijajah oleh Belanda, ya, kurang lebih 3,5 abad tadi itu. Tetapi juga sistem yang dibangun oleh Belanda itu ya tidak lepas dari bagaimana perkembangan Belanda pula. Kita tahu bahwa Belanda pernah dijajah oleh Prancis, ya, Napoleon Bonaparte. Itu juga membangun sistem hukum Belanda. Kalau kita lihat hukum perdata yang kita pakai saat ini, BW, Burgerlijk Wetboek, yang di Hindia Belanda diterapkan pada tahun 1847, itu juga bangunan hukum yang dibangun oleh Prancis saat menjajah Belanda sekitar tahun 1800-an tadi itu. Lah, berarti ada keterkaitan antara bangunan sistemnya Prancis juga dengan sistem Belanda dan melahirkan Indonesia pula. Ya. Mengapa itu terjadi? Karena itu yang bangunan tradisi. Bagaimana membangun sistem hukum yang sudah mapan, dalam arti bagaimana supaya itu dapat secara kuat mengakar dan berlangsung di suatu negara tertentu. Sekalipun memang Indonesia ya juga sudah punya tradisinya, yaitu dengan hukum adat, ya, kebiasaannya. Itu memang banyak terjadi di negara-negara Asia, hukum adat itu. Nah, tetapi dalam hal hukum keperdataan yang dibangun saat ini di Indonesia, atau sistem negara hukum yang dibangun di Indonesia, itu tidak lepas dari pengaruh-pengaruh negara-negara penjajah. Ya, seperti yang tadi itu, Belanda dijajah oleh Prancis, dan Prancis juga itu kan mewarisi tradisinya Kekaisaran Romawi, di mana tradisi hukum yang sangat kuat dan itu banyak ditiru oleh negara-negara modern saat ini, yaitu tradisi atau sistem hukum sipil, Corpus Juris Civilis, ya, hukum sipil, di mana salah satu ciri dari hukum sipil itu adalah bahwa hukum itu harus dibuat tertulis, jelas, harus tertulis. Barangkali dari dulu kalau dalam sistem Corpus Juris Civilis ini kan bangunan tradisinya Kekaisaran Romawi. Ya, dalam tradisi Kekaisaran Romawi bahwa raja itu punya kehendak-kehendak. Lalu raja membuat petuah-petuah, membuat sabda, membuat kebijakan-kebijakan. Kebijakan itu supaya dapat sampai dan dipahami oleh rakyatnya, maka itu dibuat tertulis, ya. Nah, penulisan ini kemudian menjadi tradisi dalam sistem hukum modern saat ini, bahwa hukum itu dibuat tertulis, bukan hanya dipraktekkan semata, bukan hanya menjadi semacam
kebijakan yang hanya semata dipraktekkan, tetapi juga harus supaya rujukannya jelas. Dan salah satu tujuan dari penulisan hukum itu yaitu kepastian hukum. Orang akan mudah untuk memahami dan mematuhi, dan tentu dalam rangka supaya tidak terjadi penyimpangan dan pertentangan atas suatu norma kalau itu dibuat tertulis. Makanya kemudian orang itu lebih mudah percaya kalau itu sudah ada dasar tertulisnya, apapun itu ya. Itu kan kalau sekarang ada nggak dasar-dasar tertulisnya? Itu ketika suatu pemikiran itu muncul begitu, berarti tradisi penulisan hukum itu sudah kuat dan mengakar bagi masyarakat. Lah raja untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan itu dalam rangka kepastian dan dapat dipahami secara menyeluruh dibuatlah tertulis. Itu ciri khasnya hukum Romawi. Sekalipun Romawi itu ya berkembang di abad 8 sebelum Masehi sampai sekitar abad ke-5 Masehi ya. Jadi Raja Justinianus itu membuat suatu gebrakan bagaimana kemudian bahwa hukum, sabda-sabda dan petuah-petuah raja itu dapat dibuat tertulis, termasuk para raja-raja sebelumnya, supaya ini ada kepastian hukum, tidak hanya sekedar katanya-katanya. Ketika dibuat tertulis, maka akan lebih membuat kepastian hukum. Ya, orang yang akan melaksanakan, yang akan menerapkan, yang akan menegakkan suatu hukum di bawah berdasarkan titah raja, tidak lagi membuat suatu keputusan yang berbeda-beda. Kenapa? Ya karena sudah ada rujukan tertulisnya. Ketika ada rujukan tertulis, itu akan lebih membuat kepastian hukum. Walaupun memang akan menjadi problematik ketika ada suatu peristiwa ya yang agak berbeda dengan sesuatu yang tertulis itu. Maka kadang problematiknya bagaimana cara mengeksekusi ketika ada sesuatu yang barangkali tidak diatur kalau semuanya mengacu pada hal-hal yang tertulis. Lah, tradisi Romawi ini kemudian dilanjutkan oleh Prancis. Prancis menjajah Belanda dan masuk menjadi tradisinya Indonesia. Sekalipun seperti saya katakan lagi bahwa Indonesia sudah punya tradisinya sesungguhnya. Tetapi tradisi Indonesia itu ya sifatnya tidak tertulis. Dari luasnya wilayah di Indonesia, tradisinya berbeda-beda. Memungkinkan akan terjadi perbedaan perlakuan satu sama lain. Lah disitulah muncul kemudian bagaimana kalau ada kodifikasi. Jadi kodifikasi hukum, penyatuan penulisan secara sistematis hukum itu, tradisinya ya berawal dari Kekaisaran Romawi ini. Dan ya Prancis, Belanda, di saat Belanda menjajah Indonesia, ya Belanda juga sedang dijajah oleh Prancis juga. Itulah tradisi yang berkembang, yang melahirkan kepastian hukum memang. Ya walaupun kadang ada yang tidak adil ya terhadap suatu hal-hal yang tertulis. Makanya kemudian dalam naskah atau dalam konstitusi negara Indonesia ini dibuat klausul ya sebelum ada yang baru tetap menggunakan yang lama ya di aturan peralihan itu dalam rangka menghormati supaya tradisi hukum penulisan ini dapat lebih mudah untuk dijadikan rujukan dan kepastian daripada hal-hal yang tidak tertulis. Itu asal muasal negara hukum namanya. Bahwa negara hukum itu segala sesuatu penyelenggaraan kekuasaan negara apapun harus ada hukumnya. Ya, walaupun ini masih maknanya bisa lebar.
Hukum kan tidak harus ada aturannya dulu. Nanti adanya keputusan juga ada. Itu termasuk hukum. Iya. Tetapi dalam rangka menjamin adanya salah satu ciri negara hukum adalah kepastian, maka lebih baik diatur dulu kekuasaan negara itu. Termasuk salah satu ciri dari Kekaisaran Romawi, hukum Romawi itu adalah menjamin adanya hak asasi manusia. Ya, jaminan hak asasi manusia itu dari dulu telah banyak digaungkan dan harus dihormati, dijunjung dan dijamin. Ya, dijamin, dihormati dan harus dipenuhi hak asasi manusia itu. Supaya mendapatkan semacam jaminan yang berkepastian, maka hak asasi manusia itu harus diatur dalam suatu ketentuan tertulis. Itu ciri kedua, bahwa hukum Romawi itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa hukum harus tertulis dan memberikan jaminan hak asasi manusia. Dan itulah kemudian supaya penyelenggara negara tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya, karena bagaimanapun adalah rakyat itu unsur fundamental dalam pembentukan negara, ya harus ada perlindungannya, harus dijamin hak asasi manusia itu. Ya, dengan begitu maka konsep negara hukum terwujud, dikembangkan, dilestarikan. Ketika terlebih dahulu harus ada ketentuan tertulisnya sebagai dasar penyelenggaraannya, dan isinya salah satunya adalah menjamin hak asasi manusia. Oke? Semoga bermanfaat.